According to Dr. Zakir Naik, Jesus talked about Muhammad in the book of John, chapter 14, verse 16. It's further mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Jesus Christ, peace be upon him, says, I will pray to my Father to send you another comforter who will abide with you forever. Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu reaction dari seorang apologet Kristen namanya David Wood yang menanggapi video dari Dr. Zakir Naik sebagai seorang apologet Muslim yang dianggap sangat hebat. Kita akan menyimak setiap jawaban yang disampaikan oleh David Wood dalam menjawab Dr. Zakir Naik. Mari kita simak video berikut ini. According to Dr. Zakir Naik, Jesus talked about Muhammad in the book of John, chapter 14, verse 16. It's further mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Jesus Christ, peace be upon him, says, I will pray to my Father to send you another comforter who will abide with you forever. Let's go ahead and read the verse. John 14:16. Jesus says, I will ask the Father, and he will give you another helper, also translated as comforter, that he may be with you forever. So, what does this verse mean, Dr. Naik? That means Jesus Christ, peace be upon him, will not abide with the Christian forever. This new comforter, this new prophet who will come, will abide with you forever. The word that they translate to comforter in the Greek and Aramaic, they say it is Parakletos. Parakletos actually means an advocate or friend, but irrespective whether they translate as comforter or advocate or friend, all of these, mashallah, befit perfectly Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, if you've read John 14, I'm sure you're thinking about all of the different ways that the text refutes what Naik is saying. But I'm a generous man, so I'm going to agree with him for the sake of argument. I'm going to pretend that Jesus was actually talking about Muhammad in John 14:16. If we grant, for the sake of argument, that Jesus is talking about Muhammad in this passage, what can we learn about Jesus? Well, Naik doesn't just quote what Jesus says about the Comforter in John 14:16, he also quotes what Jesus says in John 16:7. What does Jesus say there, Dr. Naik? It's further mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 7. Jesus Christ, peace be upon him, says, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if I depart, shall I send him. What did Jesus say? It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if I depart, shall I send him. Who sends the Comforter, according to Jesus? For if I depart, shall I send him. Shall I send him. Shall I send him. Now, according to Jesus and according to Zakir Naik, because he quoted the verse as an authoritative prophecy, who sends the Comforter? I'll remind you that Jesus says, but I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. Who sends the Comforter? Jesus does. So Jesus sends the Comforter. The Comforter is sent by Jesus. Allah sends Muhammad. Muhammad is sent by Allah. If the Comforter is Muhammad, as Zakir Naik claims, who does this make Jesus? Ya, demikian video tanggapan yang disampaikan oleh David Wood dalam menanggapi video dari Dr. Zakir Naik. Jadi konklusi dari jawaban yang disampaikan oleh David Wood, di situ David Wood pura-pura setuju untuk mengikuti logika dari Dr. Zakir Naik. Kalau di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, menurut Zakir Naik bahwa yang diutus di sini adalah Muhammad. Dr. Zakir Naik menganggap bahwa ayat ini adalah ayat yang bicara soal nabinya di dalam Alkitab. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang akan diberikan sebagai penolong yang lain ini diartikan sebagai Muhammad oleh Dr. Zakir Naik.
Sekali lagi di sini David Wood mengikuti logika dari Dr. Zakir Naik. Baiklah, kalau memang Anda memaksa bahwa ini adalah untuk Nabi Muhammad, berarti kita tidak usah baca dulu supaya ia menyertai kamu selamanya, karena Muhammad juga kan nggak bisa menyertai kita selama-lamanya. Tetapi kita ikuti saja Dr. Zakir Naik ya. Kata penolong di sini merujuk kepada Muhammad, taruhlah seperti itu. Walaupun ini sejatinya adalah merujuk kepada Roh Kudus. Kemudian kita baca juga di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sebagai ayat referensi dari ayat tersebut. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi sebenarnya kan ayat itu merujuk kepada Roh Kudus, bahwa dia disebut sebagai penolong, disebut sebagai penghibur yang akan menuntun, menyertai umat yang percaya kepada Yesus. Dan Zakir Naik mengklaim itu bukan Roh Kudus tetapi kepada Muhammad. Nah, masalahnya di sini. Yang mengutus Roh Kudus adalah Yesus. Nah, kalau kita tanya, siapa yang mengutus Muhammad? Ya kan? Pasti orang akan mengatakan Allah, ya begitu ya. Nah, kalau seandainya itu dipaksakan, itu berarti secara tidak langsung yang disimpulkan oleh David Wood bahwa kalau Allah yang mengutus Muhammad, berarti kalau waktu Yesus berkata, aku akan mengutus Roh Kudus, aku akan mengutus penghibur, dan klaim dari Zakir Naik penghibur itu adalah Muhammad, itu berarti secara tidak langsung Dr. Zakir Naik mengaku bahwa Yesus adalah Allah. Karena apa? Dia mengutus penghibur. Dan itu secara jelas disampaikan oleh Dr. Zakir Naik. Itu artinya Dr. Zakir Naik secara tidak langsung mengakui bahwa Yesus adalah Allah, karena penghibur atau penolong itu diutus oleh Yesus. Dan Zakir Naik menganggap itu adalah Muhammad. Itu berarti Yesus adalah Tuhan. Kalau begitu, apakah Dr. Zakir Naik mau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Ya tentu tidak ya. Karena apa? Dia nggak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Walaupun di dalam argumentasinya tanpa dia sadari, dia sedang memposisikan Yesus sebagai Allah. Itu saja, kiranya video ini boleh menjadi edukasi bagi kita dan juga sekaligus menghibur kita melihat kualitas dari Dr. Zakir Naik. Tuhan memberkati. Shalom.